Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah konversi energi. Jadi hari ini adalah hari pengganti untuk praktek kemudi rem dan suspensi seperti itu. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa untuk praktek di minggu ini, jadi untuk praktek kemudi rem dan suspensi itu yang seyogyanya dilaksanakan pada hari Rabu jam 1, itu dialihkan di hari Jumat seperti itu. Nanti kita mulai jam 9 pagi seperti itu. Nanti kita bersama dengan semester yang semester angkatan 2020 seperti itu. Nanti kita bareng-bareng untuk prakteknya seperti itu. Nah, dan sehingga untuk mata kuliah konversi energi yang seharusnya itu hari Jumat, Jumat pagi, kita alihkan untuk hari Rabu siang seperti itu. Jadi jam 1. Silakan ya untuk presensi seperti biasa seperti itu. Nah, nanti untuk hari Jumat tolong disiapkan untuk praktek jam 9 pagi. Nanti tolong menggunakan WIRPAK seperti itu. Jadi biar secara keamanan kita sudah bagus seperti itu gitu ya. Saya tunggu nanti jam 9 pagi besok dari Jumat di basement di unit 1 seperti itu. Oke, kita masuk aja di pembelajaran konversi energi. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi seperti itu. Setelah kemarin itu kita udah membahas tentang beberapa turbin, ada turbin air, kemudian turbin uap. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang namanya pompa seperti itu. Oke, jadi kita akan coba mengulik-ulik sedikit tentang konversi energi, materi konversi energi yang berupa pompa seperti itu. Nah, konversi energi kan dari awal semester ya kita udah coba mempelajari bahwa konversi energi itu bukan kita menciptakan energi atau menggunakan energi, tapi kita hanya mengubah energi yang ada menjadi sesuatu yang beda seperti itu. Beda di sini maksudnya adalah dapat kita gunakan energi itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari energi yang sudah ada kita olah, kemudian kita gunakan untuk membuat suatu energi baru yang itu lebih berguna untuk kita seperti itu. Jadi bukan kita menciptakan energi itu seperti apa ya, tetapi mengalihkan energi untuk sesuatu yang lebih berguna seperti itu. Nah, salah satu hal yang bisa digunakan untuk konversi energi, salah satunya adalah pompa seperti itu. Nah, karena pompa ini pada dasarnya adalah kalau dilihat ya, mungkin dilihat secara keseharian, maka mungkin pompa yang sering kita lihat dan sering kita mungkin di rumah juga ada, itu adalah pompa air. Nah, pompa air itu kan fungsinya itu ada beberapa seperti itu. Yang pertama itu adalah mungkin pompa air itu yang pertama adalah mengangkat air yang dari tanah seperti itu. Jadi dari tanah kemudian disedot ya, atau ditarik kemudian masuk di penampungan. Jadi fungsinya adalah selain menarik juga membuat, biasanya kan pompa di bawah ya, kemudian tampungannya di atas. Maka selain juga menarik dari bawah, airnya juga menaikkan air dari bawah ke atas sampai ke penampungan seperti itu. Jadi fungsinya itu seperti itu. Karena kalau tidak menggunakan pompa ya akan susah seperti itu, karena biasanya airnya itu sebenarnya ada di bawah tanah, maka kita harus ada alat untuk menyedotnya seperti itu. Kemudian juga ketika udah ada di atas tanah, maka harus ditaruh di atas di atas penampungan untuk bisa dialirkan seperti itu. Jadi itu penampungan. Maka peran pompa ini sangat penting dan sangat krusial di kehidupan kita sehari-hari.
bisa membayangkan ya, contohnya di kampus karena pompa mati aja hanya beberapa jam. Wah, itu toilet mungkin ya, kemudian juga kebutuhan lain itu sangat tidak berjalan lancar seperti itu. Mungkin bau karena mungkin tidak bisa nyentor seperti itu kalau di toilet. Jadi peran pompa ini untuk mengalirkan air ini sangat krusial seperti itu. Oke, kita coba ya selanjutnya. Nah, kita masuk di prinsip kerja pompa. Nah, di sini ada penjelasan soal bagaimana prinsip kerja. Saya bacakan ya. Pada umumnya, pompa beroperasi pada prinsip di mana kevakuman sebagai atau parsial sebagian ya. Kevakuman sebagian atau parsial vakum yang diciptakan pada inlet pompa sehingga tekanan atmosfer akan menekan fluida masuk ke dalam pompa, dan pompa secara mekanis menekan fluida tersebut dan mengalirkan ke tempat yang diinginkan. Seperti itu. Jadi ada dua hal yang bisa kita cermati di penjelasan prinsip kerja ini. Yang pertama, menciptakan kevakuman parsial seperti itu pada inlet pompa sehingga tekanan atmosfer akan menekan fluida masuk ke dalam pompa. Jadi yang pertama adalah memasukkan air ke dalam pompa ya, maksudnya menyedot seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata ini seperti itu. Jadi kevakuman parsial atau partial vakum akan diciptakan pada inlet pompa sehingga tekanan atmosfer akan menekan fluida di sini masuk ke dalam pompa. Jadi hal pertama tentang prinsip kerja ini yang pertama adalah menyedotnya. Jadi air dari suatu tempat kemudian disedot ke dalam pompa seperti itu. Kemudian yang kedua, kita cermati lagi, pompa akan secara mekanis menekan fluida. Nah, setelah tadi menekan fluida untuk masuk ke dalam pompa, kemudian hal ini menekan fluida mengalir ke tempat yang diinginkan. Kemudian didorong fluida itu kemana? Contohnya kalau pompa air ya setelah disedot dari tanah, kemudian dialirkan kepada penampungan yang ada di atas seperti tandon seperti itu ya. Jadi itu prinsip kerjanya. Jadi ada dua. Yang pertama menyedot, kemudian penyedotannya itu adalah namanya kevakuman parsial seperti itu. Kemudian mendorong lagi dengan secara mekanis ya ke tempat yang diinginkan. Itu ya, itu jadi dua hal ini, prinsip kerja ini ada dua hal. Yang pertama menyedot dan menekan. Prinsip kerja itu harus diingat-ingat ya, jadi harus dicoba untuk tidak lupa seperti itu. Sebenarnya mudah, jadi hanya dua itu yang dikerjakan oleh pompa. Nah, secara definisi kita lihat ya, definisi. Definisi yang pertama adalah memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan dan dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi dengan kevakuman parsial tadi atau kevakuman sebagian tadi, maka akan memungkinkan untuk memindahkan cairan dari bawah ke atas. Yang kedua adalah untuk mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke tekanan yang tinggi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Jadi pada prinsip pompa, mungkin kalian pernah dengar ya bahwa semakin kita bicara soal pipa, perpipaan itu semakin kecil, semakin diameternya itu semakin kecil, ya, lubangnya semakin kecil, maka tekanannya yang dihasilkan itu semakin besar, seperti itu. Jadi, tetapi itu juga tergantung dari kapasitas yang mau dialirkan. Contohnya, mungkin yang pernah dengar soal pipa atau
perpipaan yang ada di Jakarta. Di Jakarta itu secara daerah memang rawan dengan banjir, maka harus ada pompa yang itu pompa itu membuang air dari pemukiman ke laut seperti itu. Jadi harus ada dibuang karena di Jakarta itu kan kalau ada mungkin dari kiriman dari Bogor atau mana itu kan airnya itu kan akan menggenang karena kali atau sungainya itu tidak bisa mengamu, akhirnya meluber ke pemukiman. Maka adanya pompa itu digunakan untuk menyedot air dari sungai ataupun dari pemukiman ke laut seperti itu. Kalau dengan kapasitas air yang banyak, maka tentu pipanya juga harus besar seperti itu. Tetapi mungkin ketika kalian di rumah atau di rumah kalian ya, itu pasti ketika melihat pompanya itu kecil-kecil karena kapasitas yang harus dialirkan air itu lebih kecil. Jadi pompa ini semakin kecil ya, itu juga mempengaruhi tekanannya seperti itu. Selain juga mesinnya ketika memang harus mompa banjir ya memang harus besar seperti itu. Tapi untuk di rumah seperti itu memang kecil-kecil pipanya. Itu ya. Oke. Kita masuk di klasifikasi pompa. Jadi pompa yang ada di dunia ini itu ada beberapa hal ya. Di sini ada dynamic pompa, kemudian ada others, ada impulse, ada buoyancy, dan positive displacement seperti itu. Dan setelahnya itu juga dibagi lagi, ada namanya yang dynamic ini ada centrifugal, kemudian ada special effect. Oke. Nah, untuk yang positive displacement itu ada rotary dan reciprocating seperti itu. Ini untuk klasifikasi pompa-pompa yang ada sekarang ada seperti itu. Oke, kita coba karena ini banyak. Nanti mungkin ada beberapa part untuk pertemuan pompa ini sehingga nanti kita bisa membahas beberapa pompa yang ada. Jadi untuk jenis-jenisnya kita bisa bahas satu persatu sehingga tidak ada yang terlewat. Oke. Nah, yang pertama untuk yang positive displacement pump, yang pertama adalah hidrostatis. Jenis pompa ini cairan yang digerakkan dari sisi isap ke sisi tekan oleh variasi mekanisme volume rumah pompa. Dengan kata lain, menaikkan tekanan dengan cara memperkecil ruang volume. Ingat ya, jadi semakin kecil pompa pipa, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nah, di pompa yang pertama ini termasuk jenis displacement pump, itu pompa hidrostatis itu jadi menggunakan prinsip itu, jadi memperkecil ruang volume. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk displacement pump ini dibagi menjadi dua, seperti tadi ya, ada reciprocating pump, kemudian rotary pump. Kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah gambaran untuk yang reciprocating. Jadi di sini ini adalah contoh ya untuk yang pompa reciprocating. Jadi bergerak secara bolak-balik, maka pompa ini dibedakan menjadi beberapa hal. Jadi ini ya, bergerak bolak-balik ini ya. Jadi lihat ya. Nah, untuk jenis-jenisnya dari pompa reciprocating ada namanya, yang pertama adalah pompa torak. Nah, kenapa dinamakan pompa torak? Karena secara garis besar ini seperti torak yang ada kalau kalian lihat di motor ya, ini jadi ada toraknya, seperti di sini ada piston ataupun torak. Nah, di mana langkah pengisapan dan penekanan cair dilakukan oleh gerakan torak. Nah, sini ya. Jadi suction ini adalah untuk menghisap. Kemudian setelah dihisap, kemudian
lepaskan lagi menuju discharge seperti ini. Jadi karena ingat ya, pompa itu kan fungsinya ada dua. Yang pertama itu adalah menghisap, kemudian mendorong. Maka perlu dua hal itu untuk bekerja. Nah, dengan torak ini, piston ini, pompa torak ya, diingat-ingat ya. Pompa torak ini itu adalah menghisap, kemudian juga menyemburkan atau mendorong seperti itu. Nah, di sini ada katupnya, di sini ya, discharge valve ya, atau suction valve. Jadi di katup ini atau valve ini, ketika suctionnya ini toraknya ini menekan ya, ke samping kanan, di sini, maka akan ada air yang masuk ke dalam sini, maka sectionnya ini akan terbuka. Setelah itu ketika airnya udah ada di sini, kemudian didorong ke pipa discharge, maka valve-nya ini akan terbuka seperti itu. Ingat ya, untuk pompa reciprocating itu adalah pompa yang intinya gerakannya adalah bolak-balik ini, di sini bolak-baliknya di sini. Bolak-balik, jadi maju mundur ataupun samping kanan samping kiri seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah pompa plunger. Di mana langkah penghisapan dan penekanan zat cair dilakukan oleh gerakan plunger. Hampir sama seperti, jadi secara secara prinsip seperti yang torak tadi. Cuma ini yang membedakan adalah yang menghisap dan mendorong, menekan itu adalah bukan torak ataupun piston, tetapi menggunakan plunger seperti itu. Ini ya, jadi sama ya, jadi ada masuknya, kemudian ada keluarnya seperti itu. Di sini sama-sama menggunakan crankshaft, sama-sama di sini juga ada katup section ataupun discharge, seperti itu. Tetapi yang digunakan di sini adalah menggunakan plunger. Plunger itu seperti apa ya? Seperti baut, seperti itu ya. Tapi lebih kecil. Kalau torak kan agak besar secara diameter. Kalau ini secara diameter lebih kecil. Itu aja. Nah, di pompa plunger ini dibedakan menjadi dua. Untuk yang single acting, biasanya menggunakan satu plunger, ataupun double acting, menggunakan lebih dari satu plunger seperti itu. Tapi untuk prinsip kerja sama. Hanya yang membedakan adalah ketika pompa torak tadi itu menggunakan piston, kalau ini menggunakan plunger dengan diameter yang berbeda juga. Kalau yang torak masih lebih besar. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Ini yang menggunakan menggunakan satu acting ya, atau satu torque seperti itu. Yang kedua adalah double acting. Nah, double acting di sini. Di sini ada dua. Nah, di sini kan sectionnya itu yang pertama yang bawah di sini, ini kan cuma satu nih. Nah, yang ini ada dua. Yang pertama sini satu, kemudian dua. Seperti itu. Jadi discharge-nya juga ada dua, discharge juga ada dua. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan single acting dan double acting. Itu ya. Tuh, jadi intinya adalah untuk displacement pump. Ada yang pertama adalah reciprocating. Reciprocating tadi itu di sini. Ini di sini adalah pompa yang kerjanya bolak-balik. Ingat ya, kerja yang bolak-balik itu reciprocating. Nah, di bagian itu ada namanya pompa torak, dan yang kedua adalah pompa plunger. Seperti itu. Nah, kemudian untuk displacement pump, itu adalah yang kedua, yang tadi adalah reciprocating, kemudian ini adalah pompa rotari. Pompa rotari namanya rotari ya, berarti berputar. Termasuk pompa hidrostatis. Hidro itu air, statis itu tetap, jadi tekanannya tetap, jadi gerakannya tetap seperti itu, tanpa menggunakan valve, tanpa menggunakan katup, dapat memberikan kapasitas konstan. Nah, untuk jenisnya yang pertama adalah fan pump. Nah, di sini fan itu adalah sudut-sudut seperti ini, dan ada rotornya. Ingat ya, kalau yang reciprocating tadi kan bolak-balik.
bolak-balik ya, bolak-balik seperti itu, maju mundur atau kanan kiri. Kalau yang ini ya namanya rotari ya, jelas bahwa ini cara kerjanya adalah berputar. Oke. Gitu ya. Dan ini adalah gambaran untuk yang pompa rotari. Nah, di sini saya geser dikit ya. Oke, untuk biar gambarnya kelihatan. Nah, di sini. Jadi dari masuk kemudian keluar, maka fan-nya ini berputar. Kalau tadi kan kalau yang reciprocating itu kan maju mundur satu gerakan, bolak-balik seperti itu. Kalau ini berputar seperti itu. Tuh. Jadi itu ya. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini adalah sebentar. Tadi yang kok belum. Bentar. Oke. Yang pertama, ini sliding fan pump. Oke, ini yang pertama untuk pompa rotari yang pertama adalah sliding fan pump. Sliding fan pump. Secara letterlock ya, bahasa adalah pompa menggunakan fan yang sliding. Sliding itu bergeser seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian yang pertama itu, yang kedua adalah internal gear pump. Ini ada kata-kata internal gear, berarti gearnya itu di dalam seperti itu. Ya, selain ada fan, itu juga ada gearnya seperti itu. Jadi ini yang membuat kenapa dinamakan internal gear pump. Tapi tetap cara kerjanya adalah berputar, jadi tidak bolak-balik, tetapi berputar. Cuma kalau yang tadi menggunakan fan, ini menggunakan gear seperti itu ya. Nah, kemudian setelah yang tadi internal itu kan jadi satu. Makanya gini, di sini tuh ada banyak gear ya, seperti itu. Kemudian cuma menjadi satu. Nah, untuk yang eksternal itu sama menggunakan gear juga, tetapi bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya yang di sini. Nah, di sini kan tidak jadi satu, tidak satu poros seperti ini, satu poros ini tidak jadi satu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin secara garis besar bagaimana cara kerjanya bisa dilihat ya. Intinya adalah pompa itu adalah menyedot dan menekan. Itu dipahami dulu. Yang kedua, untuk pompa rotari ini yang menggunakan fan, ya biasa fan berputar menggunakan fan. Kalau yang menggunakan gear ini ada dua. Yang pertama adalah internal gear. Yang satu gearnya itu jadi satu gitu ya. Seperti itu, dan gerakannya sama, berputarnya sama. Ini kan ada tiga sebenarnya. Ada dua gear. Nah, gerakannya itu sama. Kalau yang ini berbeda gerakannya. Ini mengarah ke sini, ini mengarah ke situ, seperti itu. Itu ya. Jadi ketika kalian nanti dilihat apa perbedaan antara internal gear dan external gear pump pada pompa rotari. Nah, harus tahu perbedaannya. Dilihat dari ini bisa dilihat bisa kita tahu bahwa fungsinya berbeda, fungsinya sama, cuma gerakannya berbeda. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah screw pump. Nah, screw itu adalah ulir. Nah, bahasa Indonesia adalah ulir. Maka gerakannya adalah ulir seperti ini. Nah, ulir. Oke, seperti itu. Tapi tetap berputar ya, namanya rotari, pasti berputar. Kemudian ada loop pump. Nah, loop pump. Habis seperti eksternal gear pump atau pompa gear yang di luar, tapi gerakannya lebih cepat dan tidak gear-gear. Maksudnya gear-gear itu ada giginya. Kalau ini tidak ada. Seperti itu. Ya, ini gerakannya seperti ini. Itu ya. Tapi di sini intinya kalau rotari itu kan intinya adalah berputar ya, berputar. Ada putarannya, ada porosnya. Kalau yang reciprocating itu adalah gerakan bolak-balik, entah itu ke kanan kiri ataupun atas bawah. Seperti torak, seperti piston. Oke. Nah, kita ke pompa yang lain. Nah, tadi kan udah ada reciprocating, kemudian ada rotari. Nah, di sini ada namanya pompa sentrifugal. Pompa ini mempunyai konstruksi sedemikian rupa sehingga aliran zat cair yang keluar dari impeller akan melalui sebuah bidang tegak lurus pompa. Seperti itu ya. Impeller itu di nomor 2 di sini. Di sini. Ya. Coba kita lihat yang lain.
gambar yang lain. Jadi intinya adalah sentrifugal. Jadi gini, Pak, bedanya sentrifugal dan yang lain apa, Pak? Nah, kita coba, kalau yang tadi yang untuk displacement pump itu pompa berdasarkan cara penempatannya. Yang pertama bolak-balik, ya, kemudian yang berputar atau rotari. Nah, untuk sentrifugal ini adalah pengembangan dari pompa-pompa itu, seperti itu. Nah, pompa ini lebih kompleks ya, hampir seperti yang reservoir-aquatic, nah, tetapi ini lebih kompleks seperti itu. Kita lihat ya. Nah, di sini. Oke, nah ini ya, ini adalah salah satu pompa rotari. Oke, pompa rotari. Nah, kalau dilihat secara definisi, ya, jadi sentrifugal itu kan pompa yang berpusat. Pusatnya dari apa? Dari impeller. Nah, impellernya di sini. Impellernya di sini, di nomor 2 ini. Oke. Nah, di sini juga ada pompa rotari. Oke, di sini. Ingat ya, pompa rotari. Jadi sentrifugal itu pengembangan dari pompa yang tadi, rotari, dari sentrifugal seperti itu. Oke, itu ya. Nah, kalau sentrifugal sendiri ada beberapa yang bisa kita lihat ya, contoh-contohnya ya. Yang pertama adalah pompa volute seperti itu. Nah, ini adalah namanya. Jadi ini ya, ini gambaran. Jadi gini, Pak, kok beda-beda, Pak? Beda-beda maksudnya beda-beda itu gini. Pompa itu kan berkembang ya. Jadi dulu itu orang-orang mikirnya itu dari pompa rotari dan reservoir-aquatic itu. Nah, kemudian berkembang. Maka ada beberapa pompa yang akhirnya dikembangkan. Seperti ini kan ada pompa sentrifugal yang tadi. Nah, sentrifugal ini bentuknya itu seperti cacing ya. Jadi kalau tadi bentuknya dari yang bolak-balik dan berputar, kalau ini bentuknya itu berbeda. Hampir sama seperti rotari, tetapi alirannya itu berbeda. Kata rotari kan hanya dari sini berputar, kemudian lurus. Nah, seperti itu ya. Kalau ini beda. Oke, ingat ya. Ini ada namanya rumah-rumah cacing seperti ini. Jadi agak muter-muter seperti itu. Fungsinya juga beda dan digunakan untuk yang berbeda seperti ini. Ini adalah pengembangan pompa lebih lanjut seperti itu. Oke, ya, itu namanya pompa volute. Nah, kemudian pompa diffuser. Diffuser kalau yang ini tadi itu langsung ke tengah aliran airnya. Kalau yang ini masuk, nah, di sini masuk kemudian baru keluar. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Jadi ada yang kita masih ada yang kedua. Yang pertama adalah displacement pump, yang kedua adalah ini untuk ini sentrifugal seperti itu. Oke, itu ya. Jadi kita untuk pertama kali kita belajar dua, yang pertama displacement pump dan sentrifugal. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.